Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Daniel, spesialis penyakit dalam yang sedang menjadi rumah sakit hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Dengan Ken. Oke, Bapak Ken. Jadi Bapak Ken di sini saya akan melakukan pemeriksaan tiroid dan juga kelainannya. Jadi di sini saya akan melakukan perabaan pada daerah-daerah Bapak dan Bapak mungkin akan saya minta untuk mendengar instruksi dari saya. Sebelumnya ini mungkin akan agak terasa tidak enak atau tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya saya akan melakukan penyitaan langkah dan juga menggunakan sarung tangan steril. Kemudian Bapak akan saya minta untuk tetap duduk tegak dengan posisi rileks, Pak. Sembari saya menyitaan langkah. Oke Pak, saya sudah selesai mencuci langkah dan juga memakai sarung tangan steril. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan umum. Jadi Bapak boleh duduk tegak, relax saja. Jadi di sini saya akan menginspeksi untuk mencari apakah ada tanda-tanda klinis yang mengarah pada kelainan. Oke. Jadi setelah saya amati tidak ada terdapat adanya tanda-tanda klinis yang mengarah ke kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan wajah. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut. Oke, di rambut Bapak tidak terdapat adanya kerontokan. Terus untuk di alis juga tidak terdapat adanya kebotakan, serta untuk warna kulitnya juga semuanya merata, tidak saya dapatkan adanya periorbital edema. Terus untuk dari mata Bapak sendiri jika saya dapatkan adanya inflamasi maupun eksoptamus. Terus untuk selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk mengikuti jari saya ini ya Pak. Jadi Bapak boleh mengikutinya. Oke, jadi sini hasil itu normal ya, tidak ada gerakan abnormalitas dari gerakan mata Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leher pada Bapak untuk memeriksa apakah terdapat adanya pembesaran tiroid atau tidak ada. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu ya Pak, dari depan dan juga dari samping. Oke, setelah saya inspeksi tidak terdapat adanya penanggalan vena maupun eritema dan pembesaran kelenjar getah bening maupun tiroid. Oke. Yang selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk menelan air. Jadi ini airnya ya Pak. Oke, Bapak boleh menelannya sedikit demi sedikit sampai saya mengamati baru bagaimana. Oke, sudah cukup Pak. Jadi setelah saya amati kardiologi tiroid Bapak itu terangkat ke atas ada meminum dan kembali normal ke bawah setelah Bapak menelan air tadi. Yang ini semua normal ya. Terus selanjutnya Bapak boleh saya minta untuk menjulurkan lidahnya. Oke. Bapak boleh masukkan kembali. Oke, di sini setelah saya amati tidak ada saya dapatkan adanya pembesaran dari kelenjar tiroid Bapak dan kardiologi tiroid Bapak itu gerakannya normal ya, mengikuti arah lidah Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di belakang Bapak ya. Oke. Jadi yang pertama saya akan melakukan palpasi di kedua lobus tiroid beserta ismusnya dalam kedua tangan saya. Bapak boleh relax saja ya, kepalanya boleh agak flexing dulu sedikit. Oke, saya ingin ya Pak. Oke, setelah saya amati tidak ada pembesaran ataupun apapun yang abnormal ya. Ukuran itu simetris dan juga tidak terdapat adanya nyeri tekan. Kemudian saya akan melakukan palpasi untuk lobus satu persatu ya. Oke, saya palpasi lobus belakangnya. Oke, setelah saya pakai juga tidak ada pembesaran ukuran, semuanya simetris dan tidak ada yang abnormal ya. Selanjutnya Bapak boleh saya minta untuk menelan airnya kembali lagi. Oke, Bapak boleh menelan sambil saya palpasi. Oke, cukup. Setelah Bapak menelan dan saya palpasi kembali, itu gerakan dari kardiologi tiroidnya tetap normal seperti di awal tadi ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi kembali dari arah depan.
Oke, saya izin ya Pak untuk mempalpasi di kelenjar getah bening di area leher depan Bapak untuk mengetahui apakah ada limfadenopati ataupun adanya trakea yang mengalami defiliasi. Izin ya Pak. Oke, setelah saya amati tidak ada terdapat pembesaran maupun limfadenopati ataupun yang abnormal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi ke bawah incisura sternalis. Jadi apabila perkusinya ini hasilnya redup, maka dicurigai adanya retrosternal goiter. Saya izin ya Pak. Oke, suaranya itu sonor, artinya itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi di tiap lobus untuk menjadi apakah ada terdapat suara breath. Ini Pak. Oke, setelah saya amati tidak ada saya dapatkan adanya suara breath. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tangan. Pertama tangan Bapak boleh diluruskan seperti ini. Oke. Jadi setelah saya amati telapak tangan Bapak tidak terdapat adanya onkolosis, pulmonary erythema maupun cyanosis pada kuku Bapak. Selanjutnya saya akan meraba nadi Bapak ya, salah satu tangannya saja. Oke. Setelah saya raba nadinya tidak terdapat adanya percepatan atau takikardia serta perlambatan atau bradikardi pada nadi Bapak. Ini semuanya normal ya. Kemudian Bapak boleh meluruskan tangannya seperti ini. Kemudian saya akan meletakkan satu keras ini di atas tangan Bapak ini untuk mengetahui apakah Bapak adanya tremor ataupun tidak. Oke, setelah saya amati tidak terdapat adanya tremor pada tangan Bapak ya, artinya itu normal. Kemudian saya akan melakukan refleks untuk pemeriksaan bicepsnya ya Pak. Ini tangan Bapak boleh diluruskan seperti ini. Jadi boleh lemas ya Pak. Oke, setelah saya amati itu refleksnya itu normal ya. Dan itu saya akan melakukan pemeriksaan tungkai. Sebelumnya apakah Bapak boleh melepas pakaian terlebih dahulu pada salah satu sisinya saja ya, yaitu sebelah kanan saja. Oke, Bapak boleh angkat kakinya seperti ini. Oke, saya akan sambil mengamati dari tungkai Bapak apakah terdapat adanya pletibial myxoedem ataupun nodul. Jadi setelah saya amati tidak terdapat adanya dua tanda ini. Terus saya akan melakukan pengecekan refleks tenon Achilles apakah ada refleks ataupun terdapat delay. Bisa ya Pak, Bapak boleh lemas saja. Oke, setelah saya lakukan pemeriksaan itu tidak terdapat adanya refleks maupun gerakan abnormal lainnya. Oke, Bapak boleh pasang sepatunya kembali. Oke, selanjutnya Bapak boleh berdiri, kemudian menyerahkan kedua tangan seperti ini ya. Oke, setelah saya lihat tidak terdapat adanya proximal myopati, Bapak boleh duduk kembali. Oke, jadi sebelum saya menutup, saya akan buang sarung tangan ini ke tempat sampah medis dan juga mencuci tangan 6 langkah ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil ini di rekam medis nanti yang akan saya jelaskan di akhir nanti ya Pak. Sebelum saya akhiri pemeriksaan hari ini, apakah Bapak ada pertanyaan? Enggak ada Dok. Oke, tidak ada ya. Jadi sampai sini saya cukupkan ya Pak. Terima kasih banyak Pak, saya selalu.